Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Morfologi Tumbuhan. Perkenalkan, nama Kakak Nur Aulia Rahmah selaku asisten praktikum. Nah, pada hari ini kita akan memulai Praktikum Morfologi Tumbuhan. Seperti namanya, morfologi tumbuhan. Pada praktikum ini kalian akan diminta untuk mencandra morfologi dari bagian-bagian tumbuhan, mulai dari daun hingga buah dan biji. Nah, pada minggu pertama ini kita akan memulai dari topik daun. Sebelum kita masuk ke praktikumnya, mari kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh dosen koordinator mata kuliah kita, Ibu Hajah Sri Amintarti. Nah, berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang daun ya. Jadi materi kita pada hari ini daun, bagian pokok. Yang pertama daun. Seperti kita lihat bahwa daun tumbuhan itu terdiri dari daun lengkap dan daun tidak lengkap. Nah, kebetulan yang di depan ibu ini ada pohon pisang. Jadi pohon pisang kita lihat terdiri dari helaian daun ya, kemudian ada tangkai daun, kemudian ini ada pelepah daun ya. Jadi sekali lagi ada pelepah daun, ada tangkai daun, ada helaian daun, sehingga daun pisang ini adalah contoh daun yang lengkap. Kemudian ada juga daun yang tidak lengkap, misalnya ini ya, ada daun ketapang ya. Kita lihat daun ketapang ini hanya terdiri dari helaian daun dan tangkai daun ya, sehingga daun ketapang ini termasuk daun yang tidak lengkap. Nah, ini adalah Rhoidiscolor, adalah contoh tumbuhan yang mempunyai daun juga tidak lengkap ya. Jadi kalau tadi ketapang masih mempunyai helaian dan tangkai daun, kalau Rhoidiscolor ini hanya mempunyai helaian saja. Jadi hanya mempunyai helaian saja, tidak ada tangkainya. Ini langsung memeluk batangnya ya. Jadi ini berkumpul keliling begitu tapi memeluk batang, tidak ada tangkainya. Jadi ini termasuk daun yang tidak lengkap. Di taman ini nggak ada yang sama ya bentuk daunnya. Ada daun majemuk ya. Kemudian ada daun tunggal seperti ini daun tunggal ya. Ini termasuk daun tunggal. Kemudian ini daun tunggal ya. Nah, kemudian ini kita lihat. Nah, ini ya. Ini adalah tumbuhan yang termasuk daun majemuk ya. Jadi di sini satu ibu tangkai daun, kemudian ini banyak daun, anak-anak daun. Jadi ini termasuk daun majemuk ya. Kemudian tadi palem ya, juga termasuk daun majemuk. Ini adalah ketepeng, pohon ketepeng yang mempunyai daun majemuk, menyirip, bentuknya menyirip kiri kanan gitu ya, menyirip genap. Jadi kalau kita hitung, kalau kita lihat daunnya ini jumlahnya genap ya, karena ujungnya ini ada 2. Tapi kalau ujungnya 1 begitu, ini adalah ganjil. Berhubung ini 2 gini, jadi termasuk yang genap ya, menyirip genap. Ya, ini adalah tanamannya. Tidak ingat namanya, ini nama daerahnya apa ya, mangsi kalau nggak salah, tumbuhan mangsi. Nah, ini contoh daun yang menyirip, daun majemuk menyirip ganjil. Di ujungnya ini 1 daun. Kalau tadi ketepeng itu di ujungnya 2 daun, jadi itu menyirip ganda genap. Kalau ini menyirip ganjil ya, karena di ujungnya 1 daun. Nah, ini termasuk daun majemuk yang juga menyirip karena ini kiri kanan, tapi ini berseling, menyiripnya berseling kiri. Nah, ini berseling ya, bergantian begitu, berseling dan ganjil. Sekarang kita akan mempelajari bentuk-bentuk daripada daun ya. Jadi kalau kita lihat, coba lihat ini bentuknya, kemudian itu daun ya, bentuknya seperti itu, seperti ini. Jadi bentuknya itu berbeda-beda ya. Jadi bentuk daun itu berbeda-beda tergantung daripada pertulangan yang membentuk bentuk daun itu sendiri. Jadi yang menyusun, pertulangan yang menyusun itu akan membentuk bentuk daun itu sendiri. Jadi kalau kita lihat seperti ini adalah daun yang bentuknya
bulat telur ya. Ini adalah melati air ya. Melati air, daunnya bentuknya bulat telur. Kemudian ini rumput-rumputan berbentuk seperti pita, ini juga ada ya. Puring yang daunnya berbentuk seperti pita, tetapi kalau puring yang ini bentuknya adalah jorong ya. Ini bentuknya jorong. Kemudian ini ada daun apa ini, angsana. Ini bentuknya adalah memanjang ya, daun bentuknya memanjang. Jadi kalau jorong itu lebih tengah-tengahnya lebih besar dibandingkan yang memanjang ya, itu yang jorong ya. Kemudian ada bentuk lain, yaitu bentuk seperti bangun tombak ini ya. Jadi ini ada rumput-rumputan di ujungnya seperti ini. Nah ini ya, ini adalah bentuk bangun tombak ya. Kemudian daun, ada daun yang bentuknya membulat, misalnya ini dia membulat ya, tetapi dia tidak bulat-bulat sekali ya. Jadi ini bentuknya membulat. Ini adalah tumbuh-tumbuhan yang mempunyai daun bentuk membulat. Kemudian ada lagi bentuk yang lain-lainnya, misalnya nah ini, misalnya ini termasuk daun yang bentuknya memanjang ya. Jadi yang memanjang itu antara lebar daun dengan panjang daun itu kira-kira ukurannya 1:5 ya. Kalau jorong itu 1 antara 3. Ini 5, bisa 5 sampai lebih dari 5 ya ukurannya, antara lebar dengan panjang. Kalau yang bentuk yang jorong itu antara 3 ya, 3 sampai 5 antara panjang dan lebar. Nah itu adalah bentuk daun, bentuk-bentuk daun ya. Ini adalah bentuk daun berbentuk seperti pedang ya, pada nas. Jadi ini berbentuk seperti pedang dengan ujung berduri, ada durinya di ujung ini, ada durinya ya seperti pedang. Kemudian ini tepinya juga berduri ya, tepi daunnya berduri, ujungnya berduri, dan bentuknya seperti pedang. Ini contoh bentuk yang seperti pedang pada nanas ya. Sekarang kita pelajari tepi daun ya. Kita lihat tepi daun. Ini ada tepi daun yang bentuknya lurus saja ya, lurus. Kemudian ini juga lurus saja ya. Tepi daun ini bentuknya lurus saja ya. Tetapi ada juga bentuk daun yang tepinya bergelombang ya, seperti ini misalnya. Nah ini kan tepinya tidak lurus tetapi bergelombang ya. Nah ini bentuk daun yang lain. Kemudian ada bentuk-bentuk yang lain, misalnya seperti yang bergerigi. Nanti akan kita lihat bentuk daun yang tepinya bergerigi ya. Nah ini kita lihat ujung daun ya, ujung daun yang runcing, ujung daun, tepi daun, maaf, tepi daun yang bergerigi ya, bergerigi. Jadi sinus maupun angulusnya tajam, sinus dan angulusnya tajam. Ini bergerigi. Jadi contohnya adalah daun bunga sepatu ya. Ini contoh daun yang bergerigi. Kalau daun yang tepinya rata ya tadi ini contohnya. Ini juga daun yang tepinya rata ya, tepinya rata. Kemudian pertulangan daun. Pertulangan daun itu ada yang menyirip seperti ini, menyirip, membentuk seperti sirip ikan ya. Jadi satu ibu tulang daun, kemudian ada anak tulang-tulang daun yang menyirip. Tetapi ada juga pertulangan daun yang bentuknya melengkung seperti ini ya. Itu pada melati air. Jadi ini membentuk melengkung seperti daun eceng gondok, daun genjer ya. Itu pertulangan daunnya melengkung. Kemudian pertulangan yang lurus. Sekarang kita lihat pangkal dan ujung daun yang akan mempengaruhi bentuk daripada daun ya. Ini juga dipengaruhi oleh tulang daun ya. Nah ini sebelum kita ke tulang daun, ini ada pangkalnya yang melekuk seperti ini ya. Kemudian ada ujungnya yang tumpul seperti ini. Tetapi ada juga daun yang ujungnya meruncing seperti ini ya. Jadi ini adalah ujung yang
meruncing ya. Kemudian kalau ini adalah pangkalnya rata ya. Kalau ini pangkalnya rata, ujungnya meruncing ya. Kemudian yang ujungnya runcing ini juga meruncing sebetulnya ya. Ini meruncing ya, meruncing ini. Kemudian ini pangkalnya runcing, kalau ini pangkalnya runcing, kemudian ujungnya meruncing ya. Kemudian kita lihat daun yang lain, coba. Ini ada daun kaca piring. Kita lihat daun kaca piring bentuknya seperti apa. Ini runcing ya, ujungnya runcing, pangkalnya juga runcing ya, pangkalnya juga runcing ya. Ujungnya runcing, pangkalnya juga runcing, kemudian tepinya rata ya. Kemudian kalau ini pucuk merah juga sama, runcing, ujungnya runcing ya, pangkalnya juga runcing. Nah ini semuanya ya, ujungnya runcing, pangkalnya juga runcing. Nah ini daun ya. Ini kita melihat permukaan daun sekarang. Tadi sudah ujung daun, tepi daun ya, daun majemuk, daun tunggal. Sekarang permukaan daun. Jadi permukaan daun ini licin bagian atasnya, sedangkan bagian belakangnya ini adalah kasap ya. Jadi ini permukaan daun. Ini daun yang seperti kertas ya. Jadi seperti kertas dengan permukaan licin. Kemudian ada juga daun yang banyak mengandung lilin ya. Jadi banyak kutikulanya, tebal. Nah seperti ini. Ini permukaannya, di permukaan atas adaksial dengan abaksial sama. Nah, sama-sama licin. Jadi tidak ada yang kasap seperti tadi. Ya, jadi ini sama-sama licin. Nah ini untuk permukaan daun. Nah ini contoh daripada bangun tombak ya, seperti tombak. Ini membelah, pangkalnya membelah, kemudian ujungnya runcing seperti tombak ya. Nah ini, jadi ini bentuk daun seperti tombak ya. Ini ada tanaman hias ya. Jadi untuk materi daun pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk bentuk daun, tepi daun, kemudian daun majemuk, daun tunggal ya, sudah kita pelajari semuanya. Saya akhiri sampai di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut tadi merupakan pemaparan materi yang disampaikan oleh koordinator dosen mata kuliah kita, Ibu Hajah Sri Amintarti. Sudahkah kalian memperhatikannya dengan baik dan benar? Apabila sudah, maka kalian telah memiliki dasar ilmu yang cukup untuk memulai praktikum ini. Nah, sebelum kita memulai praktikum, pertama-tama kenakanlah jas laboratorium kalian dengan baik dan benar apabila kalian melaksanakan praktikum di dalam laboratorium. Kemudian persiapkanlah alat dan bahan dan buku penuntun, serta terakhir jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan juga mencuci tangan. Nah, pada topik pertama kita yang akan kita laksanakan pada minggu ini, kita akan memulai dulu dengan topik daun tunggal. Nah, adapun tujuan maupun cara kerja dari topik ini nanti akan disampaikan oleh praktikan kita yang bernama Erna. Berikut ini adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna dengan NIM 2010119120001 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Biologi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Morfologi Tumbuhan. Baik, topik video pada pengamatan kali ini yakni bunga tunggal. Tujuannya mengamati dan mendeskripsikan bagian-bagian morfologi bunga tunggal. Kemudian alat yang digunakan adalah kamera HP dan alat tulis. Bahan yang digunakan yakni daun keladi liliput atau Caladium humboldti. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Kemudian mengamati bagian-bagian morfologi daun keladi liliput seperti bentuk, tulang daun, tepi daun, pangkal daun, ujung daun, tekstur,
dan termasuk daun lengkap atau tidak, serta warna pada daun itu sendiri. Selanjutnya, pengamatan pada bagian morfologi daunnya. Yang pertama itu bentuk. Bentuk daun di sini yakni menyerupai perisai. Jadi bentuk daunnya merupakan bangun perisai. Kemudian tepi daunnya rata, tidak terdapat adanya rompang atau bergerigi. Lalu pangkal daunnya membelah. Ujung daunnya tumpul, tidak meruncing. Kemudian tulang daunnya menjari. Nah, bisa dilihat pada bagian permukaan bawah daun, anak tulang daunnya menjari. Lalu bagian warnanya, daun ini berwarna hijau bercampur corak putih-putih di tengah-tengah bagian daun. Kemudian bawahnya berwarna hijau agak muda. Permukaannya juga kasar. Daun keladi liliput ini termasuk daun lengkap karena dia memiliki 3 bagian daun. Yang pertama ada upih daun atau pelepah daun. Ini pelepahnya. Nah, yang kedua ada tangkai daun dan helaian daun. Tanaman keladi liliput ini berasal dari phylum Tracheophyta atau tumbuhan berpembuluh dari kelas Liliopsida. Tumbuhan yang memiliki akar serabut, tepatnya disebut tumbuhan monokotil, juga berasal dari ordo Alismatales dengan famili Araceae. Kemudian genusnya Caladium dengan spesies Caladium humboldti. Seperti yang sudah diamati tadi bahwa tumbuhan Caladium ini termasuk tumbuhan yang berdaun tunggal, berakar serabut ya atau monokotil, dengan bentuk daun yakni berbentuk perisai dengan tepi daun rata, kemudian pangkal daunnya membelah dengan ujung daun yang tumpul, kemudian bertulang daun menjari, teksturnya kasar dengan warna hijau pada permukaan atas daunnya, serta permukaan bawah daunnya berwarna hijau lebih muda ya, dengan corak yang tidak rata. Pada bagian daunnya berwarna putih tulang. Ya, daun ini termasuk daun lengkap di mana ia memiliki upih daun, tangkai daun, dan helaian daun. Tanaman keladi liliput ini tumbuhnya seperti berumpun, tumbuh di ujung batang ya, daunnya terdapat di ujung batang yang membentuk roset akar. Kesimpulannya, daun keladi liliput atau Caladium humboldti termasuk daun tunggal yang memiliki bentuk daun atau bangun daun berbentuk perisai dengan tepi daun rata, pangkal daunnya membelah dengan ujung daun yang menumpul atau tumpul, kemudian bertulang daun menjari, teksturnya kasar, dan termasuk daun lengkap ya, warna daunnya hijau, dan ia berakar serabut, tumbuhnya di ujung batang. Kenapa daun keladi ini termasuk daun tunggal? Karena pada batang hanya terdapat satu daun pada ujung batangnya ya, jadi ia disebut dengan daun tunggal ya. Juga tidak terdapat anak tangkai daun atau ibu tangkai daun. Nah, di sini hanya terdapat tangkai daun ya, tidak ada anaknya. Kalau daun majemuk itu ada anak tangkai daun, dan pada anak tangkai daun terdapat beberapa anak daun lagi. Baik, sekian video yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian selesai melaksanakan pengamatan, maka yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah
memasukkan data hasil pengamatan kalian pada tabel hasil pengamatan yang formatnya akan dibagikan oleh asisten praktikum di kelas masing-masing. Kemudian setelah selesai tahap tersebut, yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah menganalisis data. Nah, pada analisis data ini kalian akan diminta untuk menjabarkan hasil pengamatan kalian dan membandingkannya dengan literatur yang relevan. Tahap terakhir yang harus kalian lakukan adalah membuat kesimpulan. Buatlah kesimpulan secara singkat, jelas dan padat, dan dibuat dalam poin-poin penting. Nah, setelah itu persiapkanlah bahan-bahan praktikum yang harus kalian bawa minggu depan. Demikianlah praktikum pada minggu ini. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.